Nggih. Alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan pengajian kali ini. Saya kali ini akan membahas satu buku ya, yang mungkin saya pernah membahas, tapi saya ada beberapa topik poin penting. Saya ingin membahas satu buku. Menurut saya sangat menyukai buku ini. Buku ini saya peroleh tahun 2004. Ketika saya haji yang kedua, waktu itu 2004, dapat buku ini yang buku dibagikan, sebenarnya buku terjemahan ya dengan judul Resep Hidup Bahagia yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang Masya Allah ya, buku ini sering saya buka-buka. Bagi saya Masya Allah, bagaimana gini, kita ini doa yang sangat dianjurkan, yang sangat penting, sering kita baca, yang di Indonesia diistilahkan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita menginginkan bahagia. Assalamualaikum Bu Heli. Jadi monggo, saya lanjut ya Bu ya. Oh iya, silahkan Pak. Iya, tenun. Terima kasih. Oh, iya. Jadi gini, kita semua ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu buku ini memberikan petunjuk, memberikan guidance kepada kita ya, dengan secara lengkap ya. Artinya tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dilihat dari sisi agama, di sisi dari praktek-praktek praktis yang kita jalani dengan kesungguhan dalam hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada 23 poin yang dibahas di buku ini. Saya akan coba bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, kunci supaya kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah beriman dan beramal soleh dengan sebenarnya. Ini, maka kadang ditanya, kenapa kita jadi muslim? Kenapa kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah? Kenapa kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kenapa kita melakukan itu? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar, itu bahagia, pasti bahagia. Ini sarana yang paling agung. Allah menjamin di dalam surat An-Nahl, dicatat ini, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrohum bi ahsani kanu ya'malun." Jadi man amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw unsa, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, falana yanahu hayatan thayyibah, maka Pak, Allah sesungguhnya kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Apa yang dimaksud hayatan thayyibah? Kebahagiaan hidup di dunia. Kehidupan yang baik di dunia. Dan walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan beri balasan yang jauh lebih baik
Dari apalan yang mereka lakukan, maksudnya diberikan balasan surga yang luar biasa, yang jauh lebih baik dari amalan yang kita lakukan. Jadi ini jaminan dari Allah. Allah berfirman, barang siapa beramal soleh dan dia seorang mukmin, dia mendapatkan dua hal. Kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan hidup di dunia, dan kebahagiaan di akhirat masuk surga. Caranya memadukan dua hal, iman dan amal soleh. Ini iman yang benar itu berbuah amal soleh. Iman yang benar membuat orang akhlaknya baik. Iya, kalau orang beriman kok akhlaknya nggak tambah baik, ini dipermasalahkan. Ini ada sesuatu yang tidak beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iman itu memperbaiki seluruh urusan dunia dan urusan akhirat. Seperti itu. Dan orang yang beriman akan sangat tahu bagaimana ketika bersikap, ketika mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan bagaimana bersikap ketika menghadapi problema, menghadapi keguncangan, menghadapi masalah, sehingga dia tetap bahagia. Ini ya, dengan hamba yang bersabar dan bersyukur menghadapi bahaya, dia tahu ilmunya bagaimana, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu akan bahagia. Punya kesabaran, punya kesyukuran, punya ketenangan di dalam dadanya. Orang kalau coba namanya orang beramal soleh itu bikin bahagia banget. Kita membantu orang yang sulit sekali. Yang dibantu bahagia senangnya. Saya bilang yang bantu itu lebih bahagia lagi. Bantu orang kesulitan, wah pokoknya. Kemudian kita bisa menolong, bisa jadi kita nangis loh. Ini kebahagiaan. Maka orang mukmin itu disebutkan ini ya, digambarkan sebagai apa? Ajabah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajib, ajaib, mengagumkan mukmin. Semua apa yang terjadi padanya itu baik. Semuanya apapun yang terjadi baik. Jika mendapat kenikmatan, dia tahu bagaimana bersyukur, bagaimana bersikap, maka dia akan diberikan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Seringkali kenikmatan itu hilang. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Jadi kalau seorang dalam kenikmatan, kemudian kok dicabut oleh apa? Sebabnya apa? Karena ketika diberi kenikmatan nggak bersyukur, nggak tahu bagaimana bersikap. Dan kemudian kalau ditimpa kesulitan, dia bersabar. Kalau bersabar itu, maka apa? Akan mendapatkan pahala yang besar, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini. Jadi akan mendapatkan selalu keberuntungan, selalu tenang menghadapi kehidupan ini, bukan orang yang penuh dengan ketakutan. Ketika mendapatkan keberuntungan maupun mendapatkan bencana. Dan bentuk syukur seperti itu orang mukmin itu adalah dia selalu berbuat baik, sibuk bersemangat melakukan amal soleh. Ini mendatangkan kebahagiaan. Orang yang sibuk dengan amal soleh apa aja, mau sholat, mau ngaji, mau belajar ilmu agama, menolong orang lain, baik kepada orang tua, membantu orang miskin, ya, ibadah ini, semuanya itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau orang coba kalau nggak beriman, dapat kenikmatan, apa yang terjadi? Sombong, gembiranya melampaui batas, ya, meremehkan orang lain, nanti memanfaatkan yang diberikan untuk hal-hal yang berlebih-lebihan, yang membuat hatinya takut hilang malah. Orang kaya
takut, gelisah, hilang, segala macam. Hatinya nggak tenang. Hatinya penuh dengan kekhawatiran kalau tidak dilandasi oleh keimanan. Nggak akan tenang, nggak manfaat. Kadang-kadang kalau berikan kenikmatan yang besar, malah bikin gelisah. Ini kalau tidak punya ilmu bagaimana bersikap, tidak punya keimanan yang kuat. Ini perbedaan yang nyata ketika orang mukmin itu kadang-kadang walaupun kondisinya biasa saja, tapi qanaah. Ya, yang seperti kalau sempat terkenal itu kisah di Palestina itu yang kehidupannya begitu sengsara, yang sangat terkenal, saya lupa namanya, seorang perempuan di Inggris yang masih saudara dari Tony Blair yang masuk Islam. Perempuan itu ketika dia pergi ke Gaza, yang ketika dia pergi ke Gaza kondisi yang begitu sulit, dia pergi ke rumah salah seorang wanita yang tinggal di tempat pengungsian, datang ke situ. Yang dia mengatakan dia menyambut saya seperti silahkan masuk, seperti dia berada di Taj Mahal, ya istilahkan seperti itu. Yang kemudian yang dia bilang kondisi orang kelaparan seperti itu tetap berpuasa Ramadan. Katakan kenapa tetap berpuasa, kondisi nggak puasa aja tetap aja nggak ada makanan, ya saya supaya bisa merasakan bagaimana orang miskin. Itu dilihat mulutnya, wajahnya bersinar, sebegitu ya orang mukmin apapun kondisinya. Yang buat orang lain mungkin dapat musibah sedikit, menderita. Jadi sikap seperti apa orang mukmin? Qanaah. Masya Allah kalau diberi qanaah ini. Apapun kondisinya, ridho, menerima, merasa cukup. Ini hanya dimiliki orang mukmin yang paham. Saya katakan mukmin dan beramal soleh itu ya, dia punya ilmu. Apapun yang datang kepadanya dia akan tenang. Beda sekali dengan orang-orang yang bukan mukmin dan beramal soleh. Ini yang pertama. Kunci kebahagiaan yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita mendapatkan kebahagiaan adalah berperilaku baik melalui ucapan, melalui perbuatan, dan semua bentuk perbuatan yang ma'ruf. Ini cara yang saya sampaikan tadi, salah satu cara yang sangat manjur untuk menghilangkan gundah, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegelisahan adalah berperilaku baik kepada orang lain. Baik ucapan kita menyenangkan, perbuatan kita menolong orang, semua bentuk kebaikan itu adalah hilangkan kegundahan sama kegelisahan. Ya. Ingat ya, jangan orang yang suka hanyut dalam kesedihan, dalam kegundahan. Itu membuat bahagia setan. Kita terus mengusahakan jadi orang bahagia. Jadikanlah hati kita dijaga supaya senantiasa bahagia. Dan salah satu cara adalah menyibukkan dengan berbuat baik. Kebaikan itu menghilangkan kegundahan, menghilangkan kegelisahan. Saya selalu ingat nasihat orang tua bapak saya yang sudah rahimahullah. Kalau lagi ada banyak masalah, sibukkan mikirin bantu orang lain. Itu akan dimudahkan masalah kita diselesaikan. Dan kita bahagia, kita rasakan. Saya yakin semua Bapak Ibu ya, semua di sini merasakan ya. Kalau kita menolong orang lain, bantu orang lain, ya, Masya Allah. Hati kita itu kadang nangis sendiri. Ya, lebih bahagia kita daripada yang dibantu. Dan juga berperilaku baik. Saya bilang orang yang punya akhlak yang baik, mulutnya terjaga, ucapan yang baik. Itu bahagia dan pahalanya besar sekali. Hati ini bahagia. Usahakan ya, walaupun banyak masalah ini segala macam, ketika ketemu orang-orang cerah aja wajahnya, usahakan cerah, senyum, ucapan yang menyenangkan orang lain. Kita kalau punya masalah adukan kepada Allah, seperti itu.
Ini jadikanlah orang yang sibuk untuk melakukan kebaikan dan berharap ketika berbuat baik, saya ingatkan berharap mendapatkan pahala dari Allah. Dan salah satu balasan dari orang yang berbuat baik disebutkan ya bahwa Allah akan menghilangkan kegundahan, kesedihan, keruwetan, segala macam. Ya, ini jadi banyak di dalam disebutkan di dalam salah satunya ya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ya ayat 114 ya. Barang siapa yang bersedekah dan melakukan kebaikan atau dan juga mendamaikan manusia itu pahalanya besar sekali. Ya, maka dosa besar juga membuat mengadu domba, membuat orang terpecah itu dosanya besar. Tetapi kalau kita mendamaikan pahalanya juga sangat besar. Maka barang siapa berbuat demikian, maka Allah mengaruniakan pahala yang besar. Maka di sini penjelasan dari ahli tafsir ya dalam beberapa buku tafsir mengatakan salah satunya adalah Allah akan menghilangkan kegundahan, Allah akan menghilangkan kegelisahan. Kemudian yang ketiga, soalnya ada 23 ya, saya coba bahas agak banyak, tapi nggak selesai mungkin 2 kali ya. Yang ketiga, jadilah orang yang menyibukkan diri dengan melakukan suatu pekerjaan atau mengkaji ilmu yang bermanfaat. Ini cara untuk menangkis saraf-saraf kita yang tegang, pikiran kalut, keruh. Adalah sibukkan 2 hal ini. Kalau nggak belajar ilmu yang baru, manfaat, atau melakukan pekerjaan yang bisa membuat kita lupa dengan hal yang kalut tersebut, kalau lagi gundah, lagi sedih, sibukkan. Jiwa ini menjadi semangat, jiwa ini menjadi senang. Apa saja yang manfaat? Saya bilang apa saja. Kalau lagi gundah, lagi gelisah, saya kok jadi ingin belajar masak sampai pintar masak, itu enggak apa-apa, sibukkan. Bukan hanya dalam kesedihan. Sebagian orang ini suka hanyut dalam kesedihan. Saya pernah punya teman yang punya anak yang lagi bagus-bagusnya, baik-baiknya, pintar, soleh, itu di sekolah Islam yang bagus, meninggal gitu saja, habis main badminton meninggal gitu saja. Itu Masya Allah hampir 2 tahun mungkin ya, yang namanya ibunya itu ngurung diri, hanyut dalam kesedihan misalnya. Nah ini nggak benar, ini bikin bahagia setan. Sibukkan, kalau salah satunya sibukkan 2 hal ini. Makanya di dalam kita setiap pagi mohon kepada Allah. Doa ini jangan ditinggalkan setiap habis sholat subuh atau di dalam sholat subuh atau pagi saja lah, kalau udah terlambat baru ingat jam 8 pagi, jam 9 pagi ingat doa ini jangan ditinggalkan setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Mohon 3 hal ini. Allah ya Allah, hari ini aku berikan untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan amalan yang baik, amalan yang diterima oleh Allah, dan rezeki yang halal. Itu. Nah ini karena kebahagiaan gak ada makanan yang bisa dimakan. Ya kemudian kita ada ini sibukkan. Kalau lagi kalut, gelisah, ada musibah, sibukkan juga salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu kesibukan apa yang kita sukai, yang bikin kita semangat. Senengnya apa, terserah apa aja. Yang manfaat, belajar ilmu baru. Wah ini, masakan enak, jahit atau apa saja lah. Otak-atik mobil juga boleh, apa aja. Seperti itu. Atau
belajar ilmu baru ya, kalau mau belajar ilmu barunya hafalin Quran atau ilmu tajwid juga boleh. Yang memang menyenangkan, yang memang suka seperti itu. Ya, ini. Jadi salah satu bentuk terapi untuk penyakit hati yang kalut ya, melupakan yang mengguncangkan jiwa adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan yang baik atau membantu orang ngurusi itu panti asuhan atau apa segala macam, atau bahkan mungkin ngepel masjid aja juga baik, nggak masalah, apapun yang kita suka. Bukan seperti itu, kalau alamnya seperti itu. Baik, kemudian ini yang keempat, kunci kebahagiaan adalah konsentrasi untuk menghadapi hari ini. Ini cara lain ketika kita banyak masalah rumit. Kadang-kadang masalah dalam hidup ini. Masalah itu bareng-bareng. Sama-sama bersamaan. Masalah ini, ada masalah di orang tua, ada masalah di kerjaan, ada masalah di anak, ada masalah ini, tetangga, semuanya ada masalah. Ini belum selesai, datang lagi masalah rumit. Gimana ini ya? Pusing. Salah satu caranya konsentrasi apa yang bisa dilakukan hari ini, lupakan mikirin yang sudah-sudah jauh ke belakang, dan ya lupakan kesedihan masa lampau, dan nggak usah terlalu mikir yang terlalu jauh ke depan. Hari ini saja. Hari ini apa yang pokoknya yang bisa saya lakukan, saya konsentrasi hari ini. Karena gini, kenapa salah satu doa yang banyak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal khazan wal jubni wal bukhli. Dan banyak doa seperti ini adalah apa? Ya Allah, aku berlindung dari ham, kegundahan, dan hazan, kesedihan. Hazan apa? Sedih terhadap perkara yang telah lampau, yang sudah terjadi di masa lampau. Itu nggak bisa diulang, nggak bisa diapa-apain. Tapi banyak orang hanyut, merasa menyesal, merasa sedih, merasa kehilangan, merasa salah bertindak, kenapa saya seperti ini, kenapa seperti itu. Sesuatu yang sudah terjadi, kesedihan itu tidak ada manfaatnya, hanya menghancurkan saja. Yang kedua, alham, gundah, khawatir gimana nanti masa depan saya, gimana masa depan anak saya, gimana setahun lagi kayak gini, gimana kalau resesi ekonomi, gimana besok saya mau begini, gimana. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya, seperti itu, seperti ini. Oh, nanti kalau imunitas turun sebabnya stres ini. Kalau zaman pandemik ini, salah satu yang sangat penting itu imunitas kita. Saya punya teman yang kena positif COVID-19, dia cerita, begitu kena positif COVID, dia nggak bisa makan. Padahal sebenarnya dia OTG, nggak apa-apa, tapi nggak bisa makan. Kemudian dinasihati ke dia, jangan stres, nggak usah dipikir, santai aja. Ada bisa berusaha aja, iya, habis itu dia bisa makan lagi. Seperti itu, karena lebih banyak karena stresnya aja, khawatir nanti ya ini. Hadapi saja itu, serahkan kepada Allah, tawakal, sudah. Ya, jadi hadapi ke depan dengan semangat. Lakukan yang terbaik, song-songlah hari esok dengan sebaik-baiknya, tapi saya akan konsentrasi hari ini. Tomorrow is mystery, yesterday is history, today is a gift. Konsentrasi hari ini. Itu terutama kalau lagi rumit-rumitnya saya buahnya kadang-kadang, waduh, ini udahlah.
Saya yang bisa lakukan hari ini, sudah. Nanti besok ya besok lagi. Ini salah satu trik, salah satu cara. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berupaya keraslah untuk mencapai apa yang bermanfaat bagimu dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan janganlah kamu lemah. Ini nasihatnya. Kita berusaha lakukan apapun yang manfaat, mohon pertolongan Allah. Jangan orang yang jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang mudah sedih, membahagiakanlah diri sendiri kita. Dan jika kamu tertimpa sesuatu, jangan juga berkata, andaikan aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi demikian. Ini ya, apalagi kadang-kadang saling menyalahkan, kamu sih gini, kenapa segini? Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW. Dia berkata, saya tidak pernah mendengar sekalipun ketika saya melakukan sesuatu sudah kejadian Rasulullah bersabda, kenapa kamu melakukan ini? Atau kalau kemudian saya tidak melakukan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Enggak boleh. Berandai-andai yang masa lalu itu enggak. Berandai-andai ke depan boleh. Kalau saya mendapatkan amanah, mendapatkan rezeki, saya akan menolong orang, saya akan pergi haji, boleh. Itu niat yang baik, tapi sesuatu yang sudah terjadi masa lalu berandai-andai itu haram. Itu tempat masuknya setan. Allah telah menakdirkan qadarullah wa masafa'ala. Ini takdir Allah sesuai kehendak Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan andai kata itu membuka pintu setan. Ini. Jadi, apakah di sini tadi saya sampaikan? Gini, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang di luar. Istilahnya ada parameter yang controllable sama uncontrollable. Sesuatu yang memang kita bisa. Kita bisa lakukan yang itu aja. Kalau lainnya nanti tergantung keputusan atasannya, ya sudah nggak usah dipikir, doa aja. Orang kita nggak bisa merubah, ngapain pusing? Tapi kalau itu bagian kita bisa lakukan, ya lakukan. Jadi bagian konsentrasi, bagian yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau yang nggak bisa kita lakukan, serahkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, prinsipnya seperti itu. Saya nggak tahu, saya masih ada waktu atau cukup saya hentikan untuk tanda tanya. Kalau nggak dihentikan, saya nggak ada berhentinya, orang 23 ini baru. Jam 10, Pak. Saya settingnya selalu sampai jam 10, Pak. Oke. Oke, masalah. Nggak usah, maksud saya kalau juga kadang-kadang ada pertanyaan, tanya jawab ya, saya tambahkan. Kadang-kadang tergantung, karena ada pengajian yang tanya jawabnya panjang sekali, ada yang enggak, tergantung. Siap. Baik, saya tambahkan satu lagi. Kemudian yang sangat penting dalam hidup ini sebagai kunci kebahagiaan adalah banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ini sarana yang membuat hati ini tentram. Jangan lupakan zikir yang sangat mudah, yang ringan di mulut, bisa kapan saja, sambil nyopir, sambil masak, sambil jalan, sambil rapat. Saya kalau rapat duduk itu selalu sambil kumat kamit, sampai kadang dulu orang kata, ngapain sih? Saya sambil zikir, yang nggak tahu orang bule lama-lama tahu lah saya sambil zikir. Seperti itu. Ini manfaat banyak ditinggalkan orang. Padahal pahalanya sangat besar. Dan ini menenteramkan hati, menghilangkan kegelisahan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingat, Allah ingat. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Luar biasa. Banyak masalah ini kan. Zikir. Jangan sampai ditinggalkan ini zikir. Ini banyak orang yang menyanyiakan waktu, ya,
apa namanya di jalan, di ini segala macam. Kalau saya naik mobil ke kantor, handphone saya masukin tas segala macam, pakai untuk zikir, jangan sampai keganggu. Ya, seperti itu. Misalkan ini manfaat luar biasa, manfaat luar biasa. Kemudian yang nomor 6, mensyukuri berbagai nikmat Allah, lahir maupun batin. Ini sarana kelapangan dan ketentraman hati. Menyebut-nyebut boleh nggak? Boleh. Salah satu cara untuk menenangkan hati itu adalah menyebut-nyebut nikmat. Bukan untuk pamer, tapi Masya Allah, ya Alhamdulillah saya ini. Saya itu kurang jadi orang kalau nggak bersyukur itu rasanya kebangetan. Ya rasanya Alhamdulillah sehat, kita punya keluarga, punya anak, diberi Allah anak, ada rezeki, sehat, bisa kerja. Kok saya masih berani ngeluh itu rasanya nggak tahu diri sama Allah. Kalau saya masih nggak ngeluh, nggak bersyukur, kemudian nggak beramal soleh sebagai bentuk syukur. Ini betul Masya Allah kalau nikmat yang beri. Kadang-kadang ngobrol bagi sama istri atau sama teman, sama anak, Masya Allah ya Allah memberikan nikmat ke kita luar biasa. Ingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Begitu banyaknya, tak terhitung. Kadang-kadang menyebut-nyebut, mengingat nikmat Allah yang berikan kepada kita. Ya, ini Masya Allah saya punya, yang saya bilang selalu, yang juga orang yang orang ini salah satu seputar orang Inggris yang masuk Islam juga, saya bilang kondisi Palestina seperti itu saya lihat banyak sekali orang kalau ketemu selalu ucapannya Alhamdulillah. Belakangan saya baru tahu maknanya Alhamdulillah, bersyukur. Loh, kondisi sulit apapun kok Alhamdulillah. Ya saya punya dulu mbah yang umurnya sampai 95 tahun masih sehat. Itu kalau ketemu terus ucapannya Alhamdulillah, Alhamdulillah, nggak pernah berhenti. Ini betul-betul mensyukuri apapun kondisinya. Ya orang Jawa yang dibilang selalu untung-untung. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ini mensyukuri. Dan ini, Masya Allah, ini penting sekali dalam kehidupan kita, ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini pahalanya sangat besar. Baik, nomor 7. Pandanglah ke bawah. Ya, cara menikmati bersyukur itu pandanglah ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, maka kita akan melihat besarnya nikmat Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pandanglah orang yang lebih bawah darimu dalam materi, dalam segala hal. Yang saya suka cerita dulu, ada teman di Yangon, kemudian dia pernah sedih karena anaknya yang kedua lahir ada masalah di jantung, harus ke dokter operasi. Kemudian sempat sedih ketika dia melihat ternyata ketika ke rumah sakit banyak anak-anak orang lain yang kondisinya lebih berat daripada anaknya. Anaknya sembuh, alhamdulillah, nggak masalah. Lalu dia menjadi Allah. Ya saya bersyukur alhamdulillah. Maka dia juga cerita, kalau saya kadang lagi gundah, saya pergi ke rumah sakit, ke tempat-tempat ICU atau apa. Masya Allah ya, banyak orang sekali yang hidupnya menderita. Saya jadi ternyata, memandang lebah, kalau memandang ke atas, kita nggak bersyukur, meremehkan nikmat Allah. Ya jangan mandang yang ke atas kalau hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak merendahkan nikmat Allah. Kalau kita sudah memandang ke atas dalam masalah seperti itu, duniawi, rezeki, dan lain-lain, kita nggak bisa mensyukuri nikmat Allah. Lihat ke bawah, Masya Allah. Sesulit apapun kita, banyak orang yang lebih sulit dari kita. Ya, seperti itu. Baik. Saya stop dulu kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan, saya hold dulu. Ustaz, ya. Ustaz, sekedar review aja. Ya. Tadi kan nomor 1 sedekah ya Ustaz ya? Nomor 1 beriman dan beramal soleh.
Oh, sorry. Ya termasuk Yang dalam sedekah nomor 2 sedekah bukan? Nomor, Elaborasi. nomor 2, berperilaku baik melalui ucapan, perbuatan, dan segala perbuatan baik. Ya, sedekah bagian dari Yang amal soleh. tadi banyak elaborasinya di sini, saya nggak mendengarkan poinnya, tapi elaborasinya yang saya dengarkan. Iya, nggak masalah. Jadi Iya. beriman dan beramal soleh, kemudian berperilaku baik, terus nomor 3 adalah menyibukkan diri dengan melakukan suatu pekerjaan, satu amalan, atau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu. Soalnya nomor 4-nya kan fokus pada hari ini. fokus pada hari ini, betul. Ya. Nomor 5-nya zikir. Iya. Nomor 6-nya mensyukuri atau menyebut ke nikmat. Iya. Nomor 7-nya melihat ke bawah ya. Iya. 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 Cuma tadi waktu Pak Ustadz mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, kalau itu kan konteksnya mempertanyakan ya. Kalau kita ingin menggali motivasi, nggak masalah kan ya. Karena kan kenapa melakukan ini? Ya karena kita ingin mengetahui motivasi dari yang bersangkutan melakukan itu kan. Itu beda konteks. Begini, konteksnya adalah menyalahkan, menyesali. Kadang-kadang, nah kenapa sih kamu begini? Kalau tadi nggak begini, ini kan misalkan, kenapa sih buru-buru? Ini jadi vas yang saya beli mahal-mahal pecah. Misalkan, ya sudah pecah, ya sudah, ini sudah takdir kita. Orang yang mudah sekali marah dalam seperti itu, mobil ditabrak, ya sudah lah. Misalkan, ini artinya ini nggak mudah, ya. Saya ngomong, tetapi memang akhlak yang baik adalah bahwa kita kalau sudah terjadi sudah terjadi. Ya, artinya tidak dalam kalau investigasi untuk memperbaiki ke depan boleh, tetapi berandai-andai menyalahkan kenapa kamu dulu lakukan ini, kenapa dulu lakukan ini, kenapa enggak melakukan ini, untuk berandai-andai itu adalah membuka pintu setan. Maksudnya seperti itu. Beda dengan konsep evaluasi, artinya konsepnya ini konsep untuk lebih banyak menyesali dan menyalahkan. Seperti itu. Ini kadang menjadi sumber konflik juga. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak. Silakan. Jadi membuka sesuatu yang sudah berjalan, kalau itu nggak baik akan menimbulkan konflik atau memancing emosi. Ya. Tetapi kalau itu baik, khawatir kalau nantinya menjadi riak, gitu ya Pak? Oke. Atau seperti apa? Membuka gimana? Jadi pertanyaannya gimana Pak Artiaja? Kalau kita mempunyai masa lalu, ya. Selalu kalau tadi yang saya dengarkan, kalau misalnya itu tidak baik, maka akan menimbulkan penyesalan atau menyalahkan. Ya. Nah itu kan biasanya bisa timbul konflik atau emosi atau apa-apa. Jadi itu tidak baik gitu kan. Nah tetapi kalau sesuatu yang baik untuk kita lanjutkan ke depan, juga khawatirnya itu akan menjadikan apa ya istilahnya semacam. Jadi sebaiknya apa yang sudah dilakukan buruk atau baik tidak perlu diotak-atik lagi atau seperti apa Pak? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi begini, ini supaya clear ini insya Allah. Jadi pertanyaan, terima kasih. Jadi mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ya. Yang saya sampaikan tadi jelas, sesuatu yang buruk, maaf kalau buruk, kemudian kita berandai-andai kena melakukan ini, melakukan itu tidak perlu, kemudian menyesali, maka itu pintu setan bisa menimbulkan masalah. Ya. Tetapi kalau itu berupa maksiat, berupa dosa di masa lalu, itu maka diingat untuk istighfar,
untuk evaluasi diri, bukan untuk melarut dalam kesedihan, tetapi bahwa kenapa kadang ada yang namanya kita iktikaf 1 bulan Ramadan itu misalkan di 10 hari terakhir, salah satunya kita mengingat kekhilafan saya untuk istighfar. Karena kita nggak tahu, mudah-mudahan ini sudah diampuni oleh Allah, dan menurut kita dulu kok saya melakukan kekonyolan seperti ini, tidak untuk larut, saya mohon ampun kepada Allah. Bukan untuk dibuka aib ke orang juga nggak boleh. Nggak boleh ya, kalau kita sudah berbuat dulu buruk seperti apa. Tidak boleh mengungkap kepada siapapun. Sudah, simpan saja antara kita dengan Allah. Tidak usah mengungkap dosa kita masa lalu, ini antara saya dengan Allah dan saya istighfar kepada Allah. Itu 2 hal seperti itu. Kemudian yang berupa kebaikan. Ada 2 hal juga. Satu tentang takut masalah riya. Ini begini. Kalau kebaikan kita berbuat baik, menolong orang lain, ini, itu memang sebaiknya dilupakan. Tapi kalau yang kedoliman ke orang lain, kita mungkin dulu saya belum, kalau masih belum, kita masih bisa minta-minta. Tapi kalau kebaikan, menolong ini, saya bangun masjid, saya ini, maka anggap aja seperti kita buang air besar. Lupa sudah, apa yang kita ingat-ingat. Karena kalau diungkit-ungkit yang disebutkan di dalam Al-Quran, pahala itu hilang karena apa? Karena kita mengungkit-ungkit salah satunya bisa menimbulkan riya, membangga-banggakan, memamer-mamerkan, seperti itu beresiko. Ya, kecuali dalam beberapa artinya mengungkit orang lain. Kamu saya dulu melakukan kebaikan, kamu nggak tahu terima kasih. Namanya mengungkit-ungkit. Ini jadi masalah. Hanya dibolehkan hal seperti ini untuk menceritakan masa lalu kebaikan itu. Ada pengecualian adalah orang tua kepada anak untuk mengingatkan anak. Itu boleh. Di luar itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi kemudian artinya memang artinya kalau kebaikan masa lalu, kalau dulu saya itu rajin puasa Senin Kemis, sekarang enggak. Nah ini enggak apa-apa diingat. Kenapa enggak dilanjutin lagi ya? Karena sayang kalau ibadah itu ya, kenapa saya enggak bisa? Harusnya saya bisa seperti itu. Artinya dalam rangka untuk melanjutkan itu enggak apa-apa, tapi tidak dalam rangka mengungkit-ungkit kepada orang, terutama mengungkit-ungkit kebaikan kita. Saya dulu kamu enggak tahu diri, sudah saya bantu. Sudah ya, kalau membantu orang itu untuk dilupakan. Bahkan di dalam surat Al-Insan itu ngarepin terima kasih aja, apalagi ungkit-ungkit sudah. Ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, sesuatu yang masa lalu menghilangkan dari sikap juga riya tadi yang disampaikannya. Kalau kita ungkit-ungkit menjelaskan kepada orang, sudahlah. Kalau kebaikan kecuali untuk hal-hal sangat spesifik untuk memotivasi dan diri dan lain-lain. Tapi secara umum maka kebaikan orang lain ke kita, tapi jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Untuk apa? Bahwa kita tahu terima kasih. Ya. Tentang orang yang telah menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa sulit, Rasulullah itu nggak pernah melupakan, itu pernah ditolong. Jadi orang yang berusaha membalas kebaikan, mengingat kebaikan orang lain ke kita, tapi kebaikan kita ke orang lain jangan diingat-ingat, apalagi diungkit. Mungkin itu bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Ardiansyah. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Waktunya udah berarti soalnya. Cukup, tadi saya nggak tahu. Pak Aslam. Ya, monggo. Mas Arif. Kalau belum ada yang lain, saya boleh. Satu ya. Monggo. Ustaz, saya kadang bicara sama istri. Nih kita mesti banyak sedekah nih kalau gini nih, supaya kita tidak tertimpa bencana apa dan sebagainya gitu ya. Itu pamrih atau gimana ya, Ustaz? Boleh. Baik.
Baik. Begini. Kalau kita berbuat sesuatu ada pamrih duniawi yang memang ada dalilnya, boleh. Artinya gini, memang sedekah bisa menanggulangi dari bencana? Iya, memang disebutkan. Seperti itu. Kita lalu sulit kita perbanyak sedekah, tentu saja dengan tetap mengharapkan pahala di akhirat dan itu mendapatkan perlindungan Allah ketika di dunia, boleh. Karena memang ada motivasi seperti itu. Ya, orang-orang yang dalam kesulitan, saya beberapa kali pernah saya punya adik yang kondisinya sulit, istrinya kondisi sakit jantung, tapi kemudian hamil, sudah berumur harus melahirkan. 50-50 antara selamat atau meninggal ibunya, tapi harus dilakukan. Maka kondisi stres, saya bilang, kamu sedekah tambahan selain doa. Saya bilang sedekah gini, kamu kalau punya saudara, masih punya kerabatnya, kamu tahu bahwa dia itu benci sama kamu dan kamu nggak suka sama dia, sedekah yang banyak ke dia. Itu memang ada dalilnya. Ya, kan ini berat. Seperti itu. Dan dia lakukan dalam diri. Jadi saya sendiri melakukan kalau ada kesulitan, ada apa, saya sedekah berbanyak. Tapi bukan ke orang itu. Ini sedekah tolong ya saya doakan. Ini enggak dianjurkan. Bukan, kita sedekah ke orang itu dengan wasilah sedekah kita berdoa kepada Allah seperti 3 orang yang terkurung dalam 2, ya Allah, saya melakukan ini karena kamu ya Allah. Mudahkanlah urusan saya segala macam ketika sulit. Sedekah. Memang ada dalilnya. Boleh. Sama kalau Pak Ari suka seperti itu, saya juga sering melakukan seperti itu kalau lagi sulit-sulit, rumit-rumit. Setiap kali mau bepergian safar, saya pasti sedekah dulu. Jangan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan. Dan ini memang ada. Tidak mengapa. Walau alam. Kalau saya lemahnya di lisan, Ustadz, gimana nih Ustadz ya caranya memperbaiki lisan? Begini, tidak sesuatu yang saya sarankan gini. Jangan suka mencap diri sendiri. Saya emang pemarah, saya emang ini. Tetapi mohonlah kepada Allah bersemangat, insya Allah. Saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, saya memperbaiki ucapan, semuanya pakai praktis, pakai latihan. Sungguh, ini ngomong ke diri saya dulu seorang yang sangat emosional dan kata-kata saya tajam. Mudah-mudahan sekarang berkurang, ya mudah-mudahan saya nggak boleh mendiri diri saya sendiri, tetapi saya sungguh berusaha keras menghilangkan sikap yang mudah marah, menghilangkan ucapan tajam, untuk berusaha itu bisa dan pahalanya sangat besar sambil berdoa kepada Allah supaya dimudahkan. Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin qulubi, banyak doa-doa tentang akhlak seperti itu. Jadi kalau menyadari itu maka berdoa kepada Allah dan berusaha, insya Allah dimudahkan. Ya, tidak ada masalah seperti itu ya. Tapi tidak perlu bahwa mengatakan saya memang ini sulit. Enggak ada yang sulit. Insya Allah Allah berkehendak dimudahkan berubah. Mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah. Jadi ucapannya menjadi lebih nikmat seperti itu. Kadang hal yang tidak bisa saya hindari adalah menceritakan hal tentang orang lain, tapi saya berniat supaya orang lain tidak terjebak gitu loh. Jadi saya melindungi sebetulnya dengan case yang saya alami misalnya. Tapi hati-hati memang masalah itu karena ada orang tipis ya. Karena gini Pak Sugeng, saya nasihatkan lebih baik dalam hidup ini kita sibuk begitu banyak kekurangan di diri kita kepada orang lain. Ya kalau kita bisa lakukan, karena seperti kalau saya bertamu ke rumah orang, saya berusaha menutup istilahnya pada waktu di rumah itu saya tutup mata, tutup istilahnya tutup mata, tutup telinga. Artinya apa yang terjadi kalau ada hal yang tidak menyenangkan di rumah itu, hal yang buruk, maka saya seperti tidak melihat dan tidak mendengar, saya lupakan. Kecuali orang itu datang meminta pertolongan untuk dinasihati, diberikan, tapi kalau enggak cenderung karena ngurusin diri sendiri untuk perbaiki diri begitu banyak. Mungkin seperti itu. Artinya kadang-kadang
kadang-kadang antara riba dan memberi manfaat atau tidak manfaat, kadang-kadang itu tipis dan dosa itu besar ya. Maka lebih baik berhati-hati untuk dalam membicarakan orang lain. Sungguh saya selalu berusaha, apalagi kalau sikapnya buruk, berusaha yang saya latih bertahun-tahun untuk melupakan. Betul-betul kalau ke rumah orang, rumah dulu suka ikut ngurusin, saya berusaha ini mata sama saya seperti tidak melihat apa-apa. Menjaga seperti itu, kecuali memang dimintai nasihat di luar itu tidak perlu campur. Bukan menghentikan amal-amal, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Karena kesip memperbaiki diri itu begitu banyak juga yang harus dilakukan. Menjaga hati perkara yang tidak mudah soalnya. Betul, menjaga lisan perkara yang harus dilatih. Semua orang, nggak cuma Pak Sugeng, ya semuanya saya juga sangat-sangat berusaha untuk melatih diri banyak sekali kelemahan dalam ucapan-ucapan baik yang tertulis. Jadi prinsipnya Ustaz, lebih baik menjaga diri dari membicarakan hal orang tentang keburukan orang lain, ya, ketimbang mengantisipasi hal buruk terjadi kepada orang lain gitu. Iya, karena iya, bukan berarti gini ya, karena hal buruk sebenarnya belum tentu terjadi, ya, dan kemudian masing-masing orang juga bisa memahami sendiri. Tetapi begitu membicarakan keburukan orang lain, itu jelas ada resiko dosa, ada resiko ghibah. Sementara itu memotivasi orang supaya tidak terkena keburukannya belum tentu diperlukan. Orang yang bersangkutan yang kita harapkan supaya tidak terkena, dia bisa sudah tahu sendiri, ya, bisa tahu sendiri. Dan banyak ya, artinya bisa kita doakan saja orang yang buruk kemudian menjadi baik. Ya, sikapnya seperti itu, ya, artinya mengingatkan kecuali hal-hal yang memang betul-betul berbahaya, ya seperti itu, mengingatkan keburukannya besar, ya maka di dalam isyarat seperti itu. Tapi tidak banyak secara umum, dan kita masing-masing orang punya sendiri secara umum, maka tidak terlalu sering, sesuatu yang sangat jarang kemudian terjadi betul-betul membahayakan baru kita sampaikan. Tapi secara umum adalah bukan sesuatu yang sering, bukan sesuatu yang rutin, untuk artinya menahan diri untuk tidak membicarakan kekurangan orang lain, ya, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Nggih. Terima kasih, San. Sami-sami. Alhamdulillah. Terima kasih sekali ya atas kehadirannya, atas pertanyaannya, atas kerendahan hatinya untuk bersedia mendengarkan apa yang bisa saya sampaikan, ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Rima di chat, Pak. Maaf. Apa yang harus dilakukan bila kita didolimi orang lain? Mohon pencerahan. Baik. Mengenai apabila kita didolimi orang lain. Begini. Ya. Ada beberapa hal tentang kedoliman orang lain kepada kita. Ya. Artinya dolim itu bisa masalah harta, bisa masalah darah, bisa masalah kehormatan. Baik. Satu, boleh kita membalas, boleh. Kalau kita mampu membalas, selama itu tidak lebih dari yang dia lakukan. Misalkan maaf, dia mukul tangan kita pukul, boleh balas, tapi juga hanya tangan dengan kekuatan yang sama. Kalau lebih, kita dolim. Maaf, kita orang bilang gini, contoh yang paling gampang. Orang bilang, kamu anjing, misalkan. Maka kita boleh menjawab juga, kamu juga anjing. Tapi nggak boleh kamu anjing bulukan. Nah, itu tambahan bulukannya itu dosa. Jadi ini kalau kita lakukan, kita tidak mendapatkan dosa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Selesai urusan. Seimbang. Boleh. Baik. Yang kedua, dan juga boleh untuk mendoakan keburukan, boleh.
ada terjadi kasus. Bukan satu yang anjurkan, saya bilang ini boleh. Pernah terjadi salah satu kasus, sahabat. Ini sahabat. Yang tanahnya diklaim oleh seorang wanita. Wanita mengajukan bahwa tanah yang dia tinggalin itu tanahnya dia. Padahal jelas bukan. Dia mendolimi wanita itu. Dan ketika dia akan ditanyakan oleh hakim tentang tanahnya, maka dia mengatakan, ambillah tanah ini yang wanita mengklaim itu. Kalau dia berdusta, semoga dia akan Allah matikan dia di tanah itu, timpakan kematian, ditimpakan musibah di situ. Maka wanita itu tinggal di rumah itu, maka wanita kemudian menjadi buta, kemudian masuk sumur, mati di dalam sumur itu. Ini kisah yang sahih. Jadi boleh. Tapi bukan satu yang dianjurkan melaknat orang. Saya hanya mengatakan itu boleh. Maka yang kedua adalah sikap kita adalah tidak membalas. Tidak memaafkan, enggak. Tapi saya tidak akan balas. Ya sudahlah, biarin aja. Harta mungkin kita nggak dibalikin, diambil. Motor segala macam. Atau mungkin dia menggibah kita. Atau mukul kita. Sudah, saya biarkan aja. Nggak maafkan, enggak saya maafkan. Karena orang itu nggak layak dimaafkan. Ada orang yang nggak layak. Kalau dimaafkan nanti malah mengulang. Malah tambah buruk. Sudah, diemin aja, tinggalin. Saya nggak menuntut balas, enggak, tapi saya nggak maafin. Maka kita akan mendapatkan apa? Nanti di akhirat, orang itu pahalanya akan dipakai untuk membayar hutang kezalimannya ke kita. Kalau dia punya pahala, kalau dia nggak cukup pahalanya, maka dosa kita dilempar ke dia. Makanya ingat ini. Kalau kita sebagian ulama berkata lebih baik saya punya 70 dosa hanya kepada Allah daripada melakukan kedzaliman kepada orang lain. Karena manusia pada hakikatnya itu enggan memaafkan. Kalau nggak dimaafkan kita bayar pakai pahala atau kita dilempari dosanya orang lain. Maka orangnya sampaikan tadi seperti yang paling banyak seperti riba, mengadu domba dan lain-lain, kehormatan orang disebar-sebarin. Aib orang dibuka-buka, itu orang seperti sedang beramal, padahal dia rajin sholat, seperti orang lagi rajin beramal untuk disumbangkan ke orang lain. Sedekah terburuk itu sedekah amal ke orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita maafkan. Ini yang terbaik. Kalau mampu dan memang bermanfaat. Maafkan sudah. Maafkan. Maka ketika kita memaafkan apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan juga mendapatkan pahala yang besar. Ini yang terbaik kalau mampu. Maka begitu besarnya pahala memaafkan. Saya kasih contoh memaafkan yang menakjubkan. Memaafkannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudara laki-lakinya yang melemparkannya ke dalam sumur yang membuat dia menjadi budak yang hidup dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi yang kaya raya mapan musim pacak, seluruh saudaranya datang. Apa yang diucapkan Nabi Yusuf kepada saudaranya ketika dia bisa membalas kezaliman mereka? Hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Dia malah mengatakan dengan apa yang mereka lakukan saya menjadi seperti ini. Tidak ada celaan, tidak ada ungkit-ungkit, maafkan pokoknya maafkan, sepenuhnya maafkan. Atau kisah Abu Bakar yang membantu salah seorang saudaranya memberikan bantuan sedekah terus-menerus, tetapi saudaranya justru mendoliminya yang ikut memfitnah Aisyah berzina. Luar biasa hikmahnya. Padahal maka Abu Bakar berkata, saya tidak akan lagi membantu. Sumpah, turunlah firman Allah. Apakah engkau tidak ingin dosa-dosamu diampuni? Maka Abu Bakar mengatakan, saya akan maafkan dan saya kembali bersedekah kepada saudaranya. Karena dia mengharapkan ampunan dari Allah. Jadi ini yang terbaik. Jadi ada 3 hal dari yang paling dasar, tengah-tengah,
sampai yang terbaik. Ini sikap ketika kita dizalimi oleh orang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rina. Terima kasih. Matur nuwun Pak, nggih pencerahannya. Nggih. Pak Aslam masih boleh Pak Aslam? Monggo. Ini anunya tergantung hostnya. Mumpung hostnya lagi ke toilet, jadi saya baca dulu. Satu aja Pak Ustadz, yang tadi terakhir niku kalau nggak salah melihat ke bawah ya Pak. Nah, soal melihat ke bawah ini kan, ini sebenarnya pertanyaan buat saya dan istri sekaligus buat anak sih. Agak susah sih ini gimana ya. Intinya gini Pak Ustadz. Gimana caranya kita ya melihat ke bawah kan salah satu cara juga untuk bersyukur ya. Kita melihat yang lebih kurang beruntung dibandingkan kita itu. Cuma gimana biar nggak sampai atau nggak kelewatan sampai kita takabur. Mungkin kalau ria nggak sampai ria ya, tapi gimana caranya supaya jangan sampai kita takabur, merasa bahwa oh kita memang lebih baik dibandingkan dia gitu loh. Oh mereka lebih buruk, lebih kurang beruntung dibandingkan kita. Nah, ini mau saya kaitkan dengan ketika kami berdua coba mendidik Nizam itu kan. Nizam kan senan 5 tahun Pak Ustadz. Itu seringkali kalau pas mau minta mainan gitu kan, biasa kan anak balita minta beliin robot, minta beliin ini mainan ini. Kita sering bilang bahwa Nizam kan mainannya udah banyak, teman-teman Nizam banyak loh yang kurang nggak seberuntung Nizam bisa punya mainan banyak gitu. Nah, saya juga takutnya nanti ke Nizamnya malahan jadi bumerang, dalam arti ketika dia nanti ketemu dengan teman-teman yang tanda kutip kurang seberuntung anak kami yang punya banyak mainan yang macam-macam itu, dia bilang, nih aku punya ini nih, kamu nggak punya kan? Gitu. Nah, takutnya ke arah situ kalau buat anak. Sedangkan buat kami berdua, takutnya yaitu tadi gimana supaya membatasi rasa syukur atau rasa melihat ke bawah itu jangan sampai kami merasa takabur. Oh, alhamdulillah kita lebih berada daripada mereka, jadi kita lebih bagus atau lebih baik lah secara ekonomi atau secara apapun lah, performance atau apa dibandingkan teman atau tetangga yang kurang beruntung. Nah, itu takutnya kan jadi kayak takabur buat dia sendiri. Mungkin kita nggak akan keluar, which is nggak dalam bentuk ria, tapi takutnya ada rasa takabur di dalam diri. Oh, aku lebih baik dibandingkan mereka dalam hal materi maupun dalam hal religi misalkan. Ya, kayak gitu. Mohon maaf, mungkin kalimatnya agak bulat. Cuma agak susah juga tadi nyeritain. Saya nangkep. Iya. Matur nuwun Pak Aslam. Nggih. Matur nuwun. Ya, saya kira ini gini. Ini penting ya, poin-poin yang bisa artinya perlu dipahami secara lebih menyeluruh mengenai pertanyaan dari Mas Arief ini ya. Begini, betul ya, bahwa yang saya sampaikan ini dalam konteks bersyukur. Cara bersyukur adalah bahwa Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada saya, banyak sekali yang nikmat yang Allah berikan kepada saya yang tidak diberikan kepada orang lain, karena banyak orang terutama sikap qanaah ini, sikap merasa cukup ya, dan di dalam keluarga sikap qanaah ini yang sangat berpengaruh, salah satunya itu istri. Kalau istri itu mudah menerima, mudah mensyukuri apa yang ada, itu keluarga lebih gampang buat suaminya sama anaknya juga untuk terima. Tetapi kalau istrinya kurang menerima, nah ini kadang-kadang efeknya jadi suami itu hanya berusaha nyenengin istri sama anak-anak. Ini juga salah satu konteks ya. Jadi maksud saya adalah untuk melihat ke bawah, betul. Tetapi pada waktu melihat ke bawah, sampaikan kepada anak, sampaikan juga ke dalam diri kita. Kalau sampai berubah menjadi kesombongan, meremehkan orang lain pertanyaannya,
Itu memang betul bahaya. Kalau tahu, wah saya memang begitu, wah saya tadi anak, jadi saya mainannya jauh lebih banyak dari mainan. Maka tambahkanlah dalam konsep ini. Konsep betul-betul bahwa semua pemberian dari Allah. Semua itu titipan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Semua harta kita, semua kesehatan, semua kenikmatan itu semuanya nikmat dari Allah. Itu pemberian dari Allah. La haula wala quwata illa billah, semuanya. Ya, coba lihat doa-doa pakai baju baru, doa makan, doa naik kendaraan, kita mengatakan semuanya ini adalah semata-mata dari Allah. Konsep kepada anak bahwa ini hanya titipan dari Allah. Sampaikan mainan itu bukan mainan, ini adalah semuanya pemberian Allah. Bahwa ini makan, ini semuanya itu dari Allah. Memang dari orang tua yang belikan, semuanya adalah dari Allah. Kita bersyukur ya, supaya ini menjauhkan, betul dilatih. Ini saya kira poin yang sangat penting, dilatih anak-anak kita jadi ini untuk tidak sombong, tidak suka pamer, ya. Artinya tidak merasa bahwa itu merasa lebih hebat dalam masalah. Ya itu tidak mudah, tapi bisa. Anak-anak itu memang seperti seperti mengukir di atas batu yang butuh diulang-ulang, tetapi kalau menancap sudah hilang, seperti itu. Ya kalau kepada orang sudah tua seperti mengukir di atas air, sebetulnya langsung masuk, besok lupa lagi. Seperti itu bedanya. Nah, jadi insya Allah seperti itu. Yang artinya betul, makasih hanya ditambahkan bahwa ini semuanya pemberian dari Allah, bukan dari kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Matur nuwun Pak Ustadz. Nggih, sami-sami. Sampun Mas Pak Sugeng. Saya kira cukup. Kalau saya sih itu konteksnya mungkin tidak terkait dengan ini, Ustaz. Ya. Jadi kayak konteks masa depan pada zaman Rasulullah kan orang tidak terlampau banyak berpikir masa depannya ya, Ustaz ya. Sementara sekarang kan kalau anak mikir nanti kuliahnya bayarnya berapa, kita punya kewajiban pendidikan, jadi ada istilah saving. Kalau dulu kan tidak ada ya Ustadz ya. Jadi pembicaraan masa depan zaman dulu saya nggak tahu seperti apa gitu. Itu kan kaitannya dengan sedekah yang diberikan. Kalau misalkan ditanya ada orang punya uang, nggak ada uang, padahal uangnya mungkin ada tapi sudah dialokasikan buat yang lain dan kita nggak berani minta kotik misalnya gitu. Itu gimana Ustadz? Ya, mungkin gini Pak Sugeng. Yang video saya share, saya kemudian sampaikan ke pengajian yang lain pekan yang lalu, yang tentang tawakal. Ya, saya share saya waktu itu mengajar video tentang tawakal. Jadi di situ, ya agak panjang videonya 36 menit ada di YouTube. Saya baru kali ini nyoba bikin YouTube. Saya share saya kira beberapa waktu yang lalu. Nah itu kalau buka di situ ada bagian begini. Bukannya sahabat tidak memikirkan masa depan, ada nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana menghadapi masa depan. Contoh nyata adalah bagaimana tentang kekhawatiran ke depan itu adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya potongkan video yang saya kirim. Ja'far bin Abi Thalib itu ketika dia hijrah ke Habasyah, Ethiopia, bersama rombongan. Kemudian ketika mereka sudah ke sana, orang Quraisy dengar mereka mengirimkan Amr bin As kirim dengan rombongannya dengan 2 orang untuk menghadap Raja Najasyi, Raja Habasyah untuk apa? Untuk supaya menolak rombongan orang-orang Muslim yang hijrah. Orang Quraisy itu nggak ingin orang Muslim di sana menjadi berkembang, menjadi leluasa beribadah. Maka pengirim bisa seperti itu. Mendengar ini dikirim utusan membawa hadiah, membujuk raja, maka umat rombongan itu menjadi takut, menjadi khawatir. Ini kan bicara masa depan, gimana nanti hidup kita akan terkatung-katung lagi, hidup kita akan susah.
kita akan nggak bisa beribadah dan lain-lain. Khawatir ke depannya seperti apa. Maka apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia mengatakan begitu. Saya akan katakan, saya akan lakukan sesuai yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya saya serahkan kepada Allah. Ini bahwa kita lakukan yang bisa kita lakukan, kita rencanakan juga boleh dengan sebaik-baiknya. Tapi soal hasil itu semata-mata kehendak Allah, tawakal kepada Allah. Kita tahu apapun yang kita lakukan, yang terjadi ke depan itu hanya akan terjadi sesuai kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan. Maka nggak terlalu mikir, yang penting saya beramal sebaik-baiknya, apapun nanti hasilnya sama sekali. Itu betul-betul tergantung kehendak Allah, sebaik apapun kita merencanakan. Ini tenang. Artinya ini petunjuk pada zaman Rasulullah SAW, walaupun pada zaman itu orang selalu ada masalah ke depan gimana. Tetapi berpikir positif. Coba, ketika perang Khandaq, ke depan itu untuk yang positif seperti itu. Jadi ketika perang Khandaq, ketika dikepung selama sebulan itu oleh pasukan gabungan, makan aja susah, dikepung nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi mereka hanya pokoknya saya bertahan, nanti gimana musuh caranya pergi gimana nggak tahu, serahkan kepada Allah. Jadi ke depan pada zaman Rasul juga tetap aja. Bahkan diucapkan ketika kondisi seperti itu Rasul mengatakan sekian tahun lagi maka Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan. Seperti itu. Jadi kita optimis, disuruh optimis menatap masa depan. Karena ingat, saya tambahkan satu kalimat penting, Allah sesuai persangkaan hambanya. Ini penting banget. Kalau kita pesimis, kita khawatir dengan seluruh masa depan kita, gimana masa tua kita, gimana anak-anak kita, gimana semuanya dengan pesimisme, maka dikhawatirkan itu yang akan terjadi. Tapi kita optimis, kita yakin masa tua kita akan bahagia, anak-anak kita walaupun sekarang banyak perjuangan, insya Allah jadi anak-anak yang soleh, soal ini semuanya itu insya Allah sesuai persangkaan hambanya. Itu yang akan terjadi. Jadi ada guidance-nya, ada petunjuknya, dan ada case-nya pada zaman Rasulullah. Beda betul, dulu nggak mikirin kuliah, nggak mikirin segala macam, beda konsep, tetapi pasti orang memikirkan masa depan seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah, bahagia sekali saya sekarang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Kita akhiri aja ya Mas Gung ya. Ya, mau menggarisbawahi berarti dikembalikan ke konsep yang tawakal. Kan kemarin ada konsep takdir itu kan dibawa ke sana ya Ustaz, ya, sama aja. Iya, bisa dibuka aja, saya nanti kasih linknya lagi, saya kasih potongannya juga bagian itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini tadi Pak Hugo minta bukunya ini, bukunya. Oh iya. Apa? Oh, kelihatan ya? Ustaz pakai background soalnya. Sebentar saya buang backgroundnya. Gimana buangnya? Buangnya. Choose virtual background, kemudian none. Oh ada none ya, betul ya? Ada none ya. None di mana none? Oh none. Yang hitam. Oh gini, iya betul. Oke. Oh itu ya Ustaz. Nah ini buku gini.
Itu dari oh ya, Ini pembagian gratis ya. Haji saya kedua Pak, ya betul tahun 2004. ya kalau Bagi saya masalah. Waktu saya simpan terus. Karena saya kalau lagi susah-susah ingat lagi ini. ya kalau diizinkan ke sana lagi, insya Allah saya minta yang itu. Amin. Pak Aslam, pengarangnya tadi Syekh siapa Pak Aslam? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada tafsir dengan salah satu ulama besar yang dikenal akhlaknya luar biasa. Asadi itu ya Pak? Iya. Nah, ada tafsir As-Sa'di betul ya. Ya, saya pernah Yang murid-muridnya banyak, murid-muridnya ulama besar juga. Siap. Oke, matur nuwun Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.